Syukurku membawa kerinduanku.
Sorak-sorai doa Tuhan kita, bersama-sama kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tentunya pujian ini memberkati setiap kita pribadi demi pribadi. Bersama saya undang dan jemaat itu bagi diri. Ku membawa hatiku, katakan dengan segenap hatimu, hanya Engkau lah di hidupku. Terima kasih Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan dengan segenap hatimu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau hidupku, Yesus.
menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku, ku Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Silakan Mas Markus untuk pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah di hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan telah menyertai ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Iya, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami letakkan penyampaian firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini di bulan yang baru ya, minggu yang pertama, kita akan bicara tentang memahami kedaulatan Tuhan ya, memahami kedaulatan Allah. Manusia itu memang seorang makhluk yang paradoks Bapak Ibu. Kadang-kadang dia merasa bahwa dia punya kekuatan sehingga dia tidak perlu kepada Tuhan. Dia pikir dengan kekuatan yang dia miliki, dengan mungkin pangkat dan sebagainya yang dia miliki, dia merasa bahwa saya nggak perlu Tuhan. Tetapi kadangkala di dalam kelemahan manusia, di dalam keterpurukan manusia, mereka merasa sangat lemah dan berharap pertolongan yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sih kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan alam semesta ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya akan ajak kita sama-sama belajar tentang 3 hal terkait dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur 115 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kita lanjut pada Yesaya 46 ayat 10 sampai yang ke-11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Allah telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik teks yang kita baca. Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan itu suka-suka Dia untuk melaksanakan apapun. Dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dia memiliki kemauannya sendiri. Itu sebabnya dia berkata di dalam Mazmur, dikatakan Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Sesuatu yang tidak perlu minta nasihat,
tidak perlu minta pertimbangan dari orang lain. Itulah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan artinya adalah bahwa supremasi tertinggi dari pelaksanaan seluruh alam semesta ini ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa begitu yakin dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Oleh karena Tuhan itu berdaulat atas kehidupan alam semesta ini. Nah, di dalam kedaulatannya itu, Bapak Ibu, di dalam kehendak Tuhan yang suka-suka yang dia lakukan, senang-senangnya Tuhan aja yang dia lakukan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu terkait tentang kedaulatan Tuhan. Yang pertama, di dalam kedaulatan Tuhan, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Kolose, ini ketikan saya salah itu, bukan Kolosa, Kolose. Kolose ayat pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hal yang pertama yang bisa kita renungkan terkait kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sekarang bisa paham bahwa alam semesta ini Tuhan yang menciptakan. Ada banyak orang yang hari ini berpikir siapa sih yang menciptakan, mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya misalkan. Beberapa teori fisikawan mengatakan alam semesta itu terjadi dengan sendirinya, salah satunya misalkan teori Big Bang. Itu mereka berkata, di alam semesta ini pada satu titik tertentu ada ledakan yang luar biasa, dan setelah terjadi ledakan yang luar biasa, maka kemudian muncullah planet, bintang, dan lain sebagainya. Teks yang kita baca berkata sebaliknya, Bapak Ibu, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemahaman para cendekiawan, Bapak Ibu, dikatakan bahwa alam semesta ini terbagi 2. Yang pertama adalah makrokosmos. Makrokosmos itu adalah misalkan bintang, bulan. Beberapa waktu yang lalu bangsa India telah berhasil mendaratkan pesawatnya di kutub bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika kita bicara mengenai bulan, kita bicara mengenai matahari, kita bicara mengenai bintang-bintang di langit, ya, bumi yang kita pijak dan sebagainya, itu bicara mengenai makrokosmos. Nah, Allah yang berdaulat, Allah yang suka-suka. Apakah alam semesta ini dibikin bulat, segitiga, panas, dingin, dan sebagainya, itu semata-mata kedaulatan Tuhan. Nah, setelah kita tahu ada yang namanya makrokosmos, alam semesta ini juga ada yang disebut dengan mikrokosmos. Mikrokosmos itu siapa? Makhluk yang kecil, dimulai oleh manusia, kemudian ada bakteri, ada binatang-binatang kecil, itu disebut dengan mikrokosmos. Nah, apa aplikasinya, Bapak Ibu? Keberadaan kita, model kita yang kayak begini, itu sebetulnya adalah kedaulatan Tuhan. Berapa banyak yang dari kita kadang-kala merasa bahwa Tuhan kok menciptakan saya seperti ini? Tuhan kok melahirkan saya pada keluarga yang seperti ini. Tuhan kok menempatkan saya pada komunitas yang seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak memahami kedaulatan Tuhan. Bahwa model badan saya kayak begini, bahwa saya ketemu dengan istri saya, bahwa saya melayani di GKB Philadelphia, bahwa saya dalam komunitas tertentu Tuhan tempatkan di mana-mana, itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa milih.
Kita nggak bisa berkata bahwa Tuhan, kenapa saya harus lahir dari suku Jawa? Udah suku Jawa, kemudian lahir dari keluarga yang kurang mampu. Tidak, semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu sebab saya katakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Kita ditempatkan tinggal misalkan di kampung perusahaan, di Mergosono, di Wagir, di Sawu Jajar misalkan. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Baik makrokosmos ataupun mikrokosmos. Apabila kita memperhatikan benar-benar makna ini, kita tidak akan pernah menyesal. Kenapa sih saya kok diciptakan dengan model yang kayak begini? Tuhan punya rencana. Satu kali Tuhan ketemu dengan orang yang lumpuh, Bapak Ibu, di dalam perjalanannya. Kemudian murid Tuhan Yesus bertanya, kenapa orang ini lumpuh? Apakah orang tuanya yang salah ataukah dia yang punya kesalahan? Tuhan menjawab, bukan. Dia diciptakan seperti ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa kedaulatan Tuhan dinyatakan di dalam bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Yang kedua, kedaulatan Allah juga dinyatakan bagaimana Allah mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat dalam Daniel pasal 2 ayat 21, saya akan bacakan. Daniel pasal 2 ayat ke-21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara perhatikan baik-baik, bahwa ternyata sejarah bangsa-bangsa itu pun juga ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan punya kedaulatan. Saya kasih contoh misalkan. Ada dua bangsa yang sangat tua, yang ribuan tahun usianya dan sampai hari ini masih ada. Yang pertama adalah bangsa Mesir. Mulai ribuan tahun yang lalu, ketika bangsa Mesir bersinggungan dengan Musa, sampai hari ini bangsa itu ada. Yang kedua adalah bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan bangsa Israel, ini bangsa yang mengalami berbagai macam persoalan di dalam sejarah kebangsaannya. Ribuan tahun yang lalu bangsa ini dilahirkan. Kemudian mengalami berbagai macam persoalan. Beberapa kali bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Dibuang ke Babil, dibuang ke Media Persia, sampai pada Perang Dunia Kedua, tentara-tentaranya Hitler, Nazi Jerman, ya, itu berusaha menghanguskan, membumi hanguskan bangsa Israel supaya tidak ada, dimasukkan ke dalam kem-kem konsentrasi, dikasih gas beracun supaya banyak yang mati. Tetapi ketika Tuhan berkehendak bahwa bangsa ini harus ada, bangsa ini tetap ada sampai hari ini. Bayangkan kalau misalkan dua bangsa ini tidak ada. Orang akan mempertanyakan kebenaran Alkitab. Loh, bukankah di dalam Alkitab bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang lahir di tanah Mesir? Tetapi sekarang kemana bangsa Israel ini kok enggak ada? Seandainya seperti itu, orang akan meragukan keabsahan kebenaran tentang Alkitab. Tetapi sampai hari ini Israel itu masih ada. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar akan sejarah, ketika bangsa Israel ini pada sekitar tahun, saya agak lupa ya, dideklarasikan merdeka, tiba-tiba seluruh negara Arab menyerbu perang melawan negara Israel. Yang orang sejarah dunia mengenal sebagai perang
6 hari, perang Zon Sipur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Negara yang baru lahir beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dikeroyok oleh Liga Arab, negara-negara Arab yang besar, Mesir, Arab Saudi, semua. Tetapi faktanya, semua negara-negara Arab itu dikalahkan oleh Israel dalam perang 6 hari. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kembali kita disadarkan, Allah itu mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Kalau kita bicara tentang sejarah, misalkan, salah satu Bapak Ibu, salah satu kekaisaran yang paling powerful, paling kuat, paling terkenal adalah ketika kekaisaran Mongol itu lahir, yang dipimpin oleh Genghis Khan. Itu menguasai hampir seluruh dunia peradaban pada waktu itu. Bahkan beberapa orang sampai hari ini, para ahli antropolog mengatakan dari 10 manusia di muka bumi ini, 9 itu ada DNA dari Genghis Khan, karena dia memang karena penguasa, dia memperkosa banyak perempuan, banyak wanita pada masa itu. Tetapi kembali lagi saya ingin ceritakan tentang bahwa Tuhan mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. 2 kekalahan yang dialami oleh orang-orang Mongol adalah, 1 ketika menyerang Majapahit. Bagi yang belajar sejarah pasti tahu. Tetapi yang kedua, kekalahan yang paling telak adalah ketika menyerang Jepang. 3 kali menyerang Jepang, 3 kali tidak pernah bisa memenangkan Jepang, oleh karena ketika orang Mongol menyerbu Jepang dengan berbagai peralatan militer, mendekati kepulauan Jepang, tiba-tiba ada ombak besar sehingga tanpa berperang orang-orang Jepang lolos dari serbuan orang-orang Mongol. Allah yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Beberapa hari nanti, tahun 2024, Indonesia akan ada pilpres, ya kan? Ada 3 calon presiden, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, bagaimanapun cara mereka melakukan kampanye dan sebagainya, tetapi yang berdaulat untuk menentukan siapa yang menjadi presiden di negara kita, itu adalah Tuhan. Amin. Mereka boleh melakukan berbagai macam cara, tetapi kita harus percaya bahwa Allah yang menentukan mereka. Itu sebabnya dalam Daniel pasal 2 ayat ke-21 dikatakan begini, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Siapa yang pernah berpikir bahwa seorang tukang kayu yang sederhana, yang tampilan fisiknya kurang gagah, kurus krempeng, tapi menjadi presiden Indonesia selama 2 periode dan menjadi pemimpin yang disegani di dunia internasional, kalau bukan Tuhan. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa ternyata Tuhan jugalah yang mengendalikan bangsa-bangsa, kita tidak perlu mengalami ketakutan, kekhawatiran siapapun yang menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menentukan, yang mengendalikan. Di dalam kedaulatannya, Allah yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Yang terakhir, Allah yang mengontrol hidup manusia. Kita akan melihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-5, Bapak Ibu. Perhatikan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan kalimat yang saya kasih tebal, dikatakan Ia telah menentukan, telah menggariskan kehidupan kita sejak dari semula.
Jadi kehidupan kita ini pun sebetulnya kita nggak bisa berpikir kita mau jadi apa, mau begini, mau begitu, enggak. Kenapa? Karena sejak semula kehidupan kita itu telah ditentukan oleh Tuhan. Ayat yang sangat terkenal dan menjadi perenungan senantiasa dalam kehidupan saya adalah ketika Yusuf ya ketemu dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya merasa ketakutan kalau Yusuf ini akan balas dendam membunuh mereka. Yusuf berkata, engkau telah mereka-rekakan kejahatan buat aku, kata Yusuf. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat aku. Artinya apa sih saudara? Hidup kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Apakah engkau akan menjadi orang berhasil, setengah berhasil, ya, gagal, itu Tuhan yang menentukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan buat orang-orang yang dikasihinya. Amin. Rancangan Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu yang telah Tuhan tentukan. Artinya apa sih? Keberhasilan kehidupan kita itu sebetulnya semata-mata ada di dalam tangannya Tuhan. Apakah kita kalau begitu tidak perlu berupaya? Harus kita berupaya. Apakah kita kalau begitu nggak perlu merencana hidup kita? Harus. Tetapi tingkat keberhasilan kehidupan kita itu telah ditentukan oleh Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan, Tuhan itu suka-suka untuk melakukan kehendaknya. Kalau dia mau begini, mau begitu, suka-suka dia. Itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi pada poin ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Allah yang mengontrol hidup manusia, ini membuat kita harus yakin bahwa kehidupan kita itu oleh Tuhan telah disetting demi kesejahteraan dan kebaikan buat kita. Mungkin ada banyak orang yang merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita. Direncanakan sesuatu yang tidak baik buat kita. Seperti Yusuf dengan saudara-saudaranya itu, dijual sebagai budak, masuk penjara, semua kejahatan. Tetapi ketika kita paham bahwa kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan manusia, apapun rencana yang buruk yang ditimpakan kepada Yusuf, ujung-ujungnya adalah Yusuf mengalami keberhasilan. Apa yang menjadi implikasi buat kita pada konteks Allah yang mengontrol hidup manusia? Implikasinya sederhana Bapak Ibu. Nggak usah takut dalam menjalani hidup ini. Mungkin kita merasa gentar karena ada beberapa orang yang nggak suka sama kita. Kita disetting untuk mengalami hal-hal yang mencelakakan. Kita merasa bahwa hidup ini kok semakin hari semakin terpuruk. Kita merasa bahwa kehidupan kita ini semakin hari kok semakin tidak baik. Hari ini saya mau sampaikan, Allah yang berdaulat adalah Allah yang mengontrol kehidupan kita. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Allah yang berdaulat, Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Demikian firman yang bisa kita pelajari, kiranya Tuhan memberkati. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.